Malam itu doa saya dijawab Tuhan. Ia benar-benar menjumpai saya. Untung tidak lewat mimpi. Ia telah menyelamatkan nyawa saya. Lebih lagi, Ia telah mengusir segala keraguan di hati saya. Yesus baik. Yesus baik. Pemberitaan Injil tak akan pernah sia-sia. Yesus memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang ini. Ada seorang penabur menabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, langsung diambil dulu. Ada yang jatuh di tanah yang tipis, bertahan sebentar lalu mati. Ada yang jatuh di tanah penuh dengan batu dan semak duri. Dia bertumbuh tapi terhimpit dengan segala kekhawatiran dan kenikmatan dunia. Tapi klimaks perumpamaan ini yang paling penting. Ada yang jatuh di tanah yang baik, berbuah 30, 60, 100. Perumpamaan ini bertujuan menghibur dan menguatkan para penderita. Aku menyertai engkau, kata Tuhan kepada Yosua, dan lihat, detik selanjutnya kamu langsung mengalami. Selamat ulang tahun Kamis 38 tahun lanjut. Terima kasih Tuhan untuk firman. Betapa besar kasih-Mu kepada umat, dan betapa besar kasih-Mu kepada hamba-hamba-Mu, mereka yang Tuhan panggil berdiri di garis depan pekerjaan. Engkau selalu ingin menguatkan dan mengaruniakan keberanian kepada mereka, kepada kami. Karena itu Engkau memanggil kami bukan secara institusional, bukan sekedar melalui manusia, tapi secara personal, dengan bahasa aku dan engkau. Oh Tuhan, terima kasih. Dan Engkau menjadikan perjanjian-Mu dengan umat-Mu itu personal bagi setiap hamba. Jika engkau taat, aku berkati. Dan Tuhan tidak mau membicarakan sisi tutupnya, karena memang Engkau hanya mau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Wow, terima kasih. Dan Engkau berjanji menyertai kami. Dan detik selanjutnya kami langsung mengalami. Terima kasih Tuhan. Cukup. Semua ini cukup. Sekarang kami akan melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sertai kami. Berkati kami. Pimpin kami. Amin.
membangun umatnya dan menyatakan belas kasihannya kepada dunia. Mari turut ambil bagian dan berdoa bagi penggenapan visinya lewat pelayanan siswa, mahasiswa, dan alumni. Mari bersama-sama berdoa meminta kepada Allah agar di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus Kristus diperkenalkan kepada para mahasiswa dan siswa, baik lewat camp pekabaran Injil, KKR, atau PIPA, dan juga PI pribadi. Dan oleh pengenalan itu, mereka dibawa bertumbuh menjadi murid Tuhan, menjadi siswa dan mahasiswa dan alumni yang mempertuhankan Yesus dalam semua aspek hidup, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mari membuka suara kita berdoa. Yang wanita, mari berdoa untuk regenerasi pengurus dan pemimpin kelompok kecil di berbagai persekutuan siswa dan mahasiswa. Doakan kiranya Tuhan meneguhkan panggilan mereka untuk menyerahkan diri bagi pemberitaan Injil dan pemuritan di sekolah atau di kampus-kampus. Yang pria berdoa bagi camp pengutusan mahasiswa 17-19 Agustus ini. Doakan peserta para alumni dan alumni baru boleh mendengar dengan jelas misi Tuhan bagi mereka, dan mereka siap untuk diutus oleh Tuhan. Doakan panitia, Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat, dan Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan camp ini. Mari kita berdoa untuk korban masing-masing. Bersama-sama mari bersyukur dan berdoa secara khusus untuk pergumulan Kevin. Dia yang akan berangkat tahun ini untuk bermisi antar negara. Doakan Allah membuka pintu pemberitaan Injil di Myanmar, bahkan sampai kepada suku-suku yang sulit dijangkau karena beragam latar belakang. Doakan mereka memiliki kehausan akan berita kebenaran, sehingga kira latar belakang agama dan pemerintah tidak menjadi halangan. Doakan juga masa-masa adaptasi budaya dan bahasa yang harus dilewati Kevin. Doakan hikmat, pantang menyerah, dan penghiburan dari Tuhan boleh terus dimiliki KFL. Mari sama-sama kita berdoa. Bersama-sama mari juga berdoa untuk para alumni yang saat ini sedang berada di garis depan, berhadapan dengan tantangan atau resiko yang tidak ringan dalam panggilan, yaitu alumni-alumni yang berjuang entah di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, penginjilan, dan sebagainya. Seperti Endah di Papua, Melani di Maluku, Freddy sebagai dosen di Kupang, dan juga saudara-saudara kita di Perkantas Toraja yang kemarin rumah persekutuannya terbakar habis dan masih belum tahu penyebabnya apa. Mari berdoa Roh Kudus terus membakar hati untuk tetap berani mentaati Allah dan percaya kepada Allah. Mari kita berdoa. Mari seperti
tapi untuk jangka yang panjang. Mari kepada Dia yang berkuasa mengangkat dan memecat pemimpin-pemimpin dunia, kita menyerahkan beberapa persiapan pemilihan umum presiden di Indonesia. Bagi siswa, mahasiswa, alumni, dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini, bahkan bagi bangsa ini. Kami berdoa supaya apapun hasil pemilu nanti, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti, biar Tuhan tolong kami, berkati kami, supaya kami dimampukan untuk berkarya di tengah bangsa ini. Kami sadar bahwa tantangan yang kami akan hadapi mungkin akan makin berat, mungkin akan makin susah jalan.